kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif, dan Bang Iqbal bilang, Haikal bilang, dari dulu ada kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif, dan aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada. Wow, di sini ada berita apa lagi di sini ya? Di sini dari Kamangto 123, Bawaslu rekomendasikan KPU lakukan pemungutan suara ulang di 38 provinsi. Wow, di sini artinya kan di 38 provinsi kan ya, provinsi yang ada di Indonesia. Masa sih akan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh provinsi di Indonesia? Wah. Nah, di sini memang dari judulnya seperti itu sih, tetapi kan kita harus membacanya lebih jelas ya. Saya tidak mau terbawa dengan judul-judul berita seperti ini. Dari sini yaitu memang ada beritanya, yaitu Bawaslu rekomendasikan KPU lakukan pemungutan ulang di 38 provinsi. Di sini yaitu Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan ulang dan perhitungan suara ulang PSU di 1496 tempat pemungutan suara TPS. Anggota Bawaslu RI, Loli, mengatakan rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian pemilih, hak pilih dan menggunakan hak pilih, kemurnian surat suara, serta kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu terpenuhi keadaan yang menjadi syarat pemungutan suara ulang, kata Loli dalam keterangannya pada 21 Februari. Jadi di sini yaitu ada 1496 TPS kemungkinan yang tersebar di 38 provinsi ya. Jadi menurut saya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh TPS di Indonesia. Kalau tidak salah sih sekitar 823.000 kalau tidak salah ya, jumlah total keseluruhan TPS. Tapi yang diulang ya hanya 1496. Jadi di sini sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali apabila ya dari 823.000 sangat jauh sekali. Jadi tidak ada nol berapa gitu ya. Nah, di sini adapun batas waktu pelaksanaan PSU adalah 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah pemungutan suara. Di sini yaitu provinsi di sini Papua Tengah, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Di sini memang dari judul berita 38 provinsi memang benar, tetapi tidak semua TPS ya, yaitu yang dilakukan pemungutan suara ulang adalah dari 1496 TPS yang tersebar di 38 provinsi. Jadi tidak seperti ini, yaitu tidak semua TPS di 38 provinsi, melainkan hanya 1496 saja. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira di sini komentarnya seperti apa ya? Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto. Breaking news, Bansos Jilid 2 akan segera meluncur. Nah, di sini Musni ular. A1 apa cuma berita angin sepoi doang ini agak lain soalnya. Lain apa nih? Ya seharusnya dibaca. Di situ jadi bukan seluruh TPS yang ada di 38 provinsi, melainkan hanya 1496 TPS yang tersebar di 38 provinsi. Jadi bukan semua TPS dilakukan pemungutan ulang. Waduh, Ari kie kayane perlu tebir tenang Kang. Gasken buset, harusnya yang sono didiskualifikasi lah. Pokoknya oke gas. Berarti nanti sujud syukurnya diulang lagi gitu ta. Ulang lagi Mbak. Emang bansos itu sampai bulan Juni Bang. Oh siap. Ya harus banyak ya Bang. Nah di sini bahkan ada berita dari Kompas. Di sini juga sama beritanya, yaitu Bawaslu merekomendasikan KPU gelar pemilihan ulang, lanjutan dan susunan di 1496 TPS. Bukan seperti yang di judul tadi ya, yaitu melakukan pemungutan ulang di 38 provinsi. Ya kalau kita lihat memang benar, memang 1496 TPS itu yang tersebar di 38 provinsi. Memang ada benarnya judul yang tadi dan yang ini juga semuanya benar. Tetapi memang daripada kita beropini yang macam-macam, kita harus melihat beritanya, membaca beritanya. Apalagi kalau setelah melihat berita ini atau membaca berita ini, Mahfud MD jangan ada yang merasa senang dulu, pemilu masih berpeluang untuk diulang.
tiba-tiba ada narasi berita yang mengatakan yaitu Bawaslu merekomendasikan KPU untuk pemungutan ulang di 38 provinsi. Nah, itu sangat relevan sekali ya, yaitu berita ini dan yang berita di Tribun tadi. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh kakek halal. Profesor Mahfud MD menyebutkan pemilu 2024 berpeluang diulang. Bahkan pemenangnya bisa didiskualifikasi jika terbukti curang. Dengan melawan kita tidak sepenuhnya kalah. Ya, di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita, Mahfud MD jangan ada yang merasa senang dulu, pemilu masih berpeluang untuk diulang. Ya, seperti itu. Jadi di sini saya juga penasaran, seperti apa ya komentar-komentarnya di sini. Di sini dari Babi Berisik, digelar Pilpres ulang, 02 didiskualifikasi, 01 versus 03, 03 kalah teriak curang lagi, 01 didiskualifikasi, 03 versus kotak kosong, 03 kalah teriak curang lagi, kotak kosong didiskualifikasi, 03 menangis. Ya, seperti itulah. Mahfud yang dulu bukanlah yang sekarang. Ya, yang benar diulang di beberapa TPS saja yang terindikasi kecurangan, tidak semuanya. Prof, saya yakin itu mustahil. Kelompok sana mana mau, Prof. Mereka bilang rugi dong. Ini benar aja. Kerjakan, jangan lupa bukti-buktinya. Alhamdulillah rakyat cuma ingin pemilu yang jurdil tanpa ada kecurangan, yang TSM. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk NKRI. Ya, seperti itu. Nah, bahkan di sini juga ada ucapan dari Sujiwo Tejo. Ini dari ucapan dari Sujiwo Tejo. Nah, menurut saya juga ada benarnya ya, walaupun kita tidak bisa membuktikan secara pasti, tetapi kita merasakan, yaitu ada kecurangan. Wow. Seperti ini video dari Sujiwo Tejo. Kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif, dan Bang Iqbal bilang, Haikal bilang, dari dulu ada kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif, dan aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong, ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada. Oh, pernah dibatalkan. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Hurem, makin tua makin sensitif dengan kejanggalan. Ya, seperti itulah. Jadi memang ya kita serahkanlah ke tim yang berwenang, Bawaslu. Di situ bahkan juga sampai saat ini ya, bagaimana menurut Anda peran dari Badan Pengawas Pemilu? Apakah sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya atau masih belum? Ya memang, tetapi kalau kita melihat peran dari Bawaslu, menurut saya kurang garcep ya, kurang tegas ketika ada kecurangan dan lain sebagainya. Seharusnya Bawaslu bertindak tegas lah, sehingga itu bisa berdampak kepada yang lainnya. Kalau Bawaslu saja tidak tegas dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu lalu, di situ pasti akan diikuti oleh yang lainnya, pasti akan merembet kemana-mana, yaitu kecurangan-kecurangan tersebut. Jadi seharusnya peran Bawaslu di sini sangat penting sekali, dan seharusnya ketika melihat pelanggaran demi pelanggaran harus bersikap cepat dan juga tegas, sehingga bisa menjadikan efek jerah dan tidak bisa diikuti oleh yang lainnya. Menurut saya seperti itu sih. Ya, tetapi apapun itulah, semoga saja presiden dan wakil presiden yang terpilih besok, siapapun presiden dan wakil presidennya kelak, supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya, sehingga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.